Paulus menyatakan penghargaannya atas pemberian jemaat Filipi itu. Perhatikan ayat 10. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu, pikiran dan perasaan jemaat Filipi bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu. Paulus sadar jemaat Filipi sangat memperhatikan dia. Namun baik juga perbuatanmu. Paulus memuji pemberian jemaat Filipi itu sebagai sesuatu perbuatan yang baik. Kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kata-kata yang saya garis bawah ini menunjukkan Paulus sangat mengapresiasi pemberian jemaat Filipi. Bagian sebelumnya, kalau kita mendapatkan bantuan dari siapapun, ingat itu dari Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan. Tapi jangan lupa juga kepada alat Tuhan itu. Karena Tuhan menggerakkan orangnya. Tapi orangnya juga dengan rela hati mau memberi kepadamu. Maka bersyukur kepada Tuhan itu wajib. Tapi berterima kasih dan menghargai orang-orang yang Tuhan pakai untuk menolong saudara, itu juga sesuatu yang wajib. Sayangnya banyak orang begitu senang ketika mendapatkan bantuan, tapi tidak berterima kasih kepada mereka yang Tuhan pakai untuk menolong. Mereka mentalnya persis kayak Raja Hizkia. 2 Tawarik 32, 23, 25. Banyak orang membawa barang-barang berharga untuk Hizkia, Raja Yehuda itu. Sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa. Tapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena dia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Banyak orang kasih, banyak orang sudah berbuat baik pada Hizkia, tapi dia tidak berterima kasih. Berapa banyak orang Kristen seperti itu, mendapatkan banyak kebaikan dari Tuhan melalui orang-orang yang Tuhan pakai, tapi mereka tidak tahu berterima kasih. Dan sesungguhnya memang inilah salah satu ciri hidup di zaman akhir. Sebagaimana dikatakan Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 2. Manusia mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri, pemfitnah. Mereka berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Ada juga yang berterima kasih, tapi dengan cepat melupakan kebaikan orang. Dan yang lebih jahat dari itu, sudah terima kebaikan, balasnya dengan kejahatan. Air susu dibalas dengan air tuba. Kita dengan cepat berbuat kejahatan kepada orang dan melupakan seluruh kebaikan yang pernah dia berikan kepada kita. Itu adalah kejahatan. Makanya ada orang yang bilang bahwa kalau sampai balas kebaikan dengan kebaikan atau balas jahat dengan jahat, itu manusiawi. Kalau kamu bikin baik pada saya baik pada kamu. Kalau kamu jahat pada saya jahat pada kamu. Itu manusiawi. Tapi kalau sampai orang jahat kepada kamu, kamu balas dengan kebaikan, itu ilahi. Ilahi. Kamu jahat pada saya baik pada kamu. Itu ilahi. Tapi kalau saya baik kepada kamu, kamu jahat kepada saya, itu setani. Ya, jadi ada manusiawi, ada ilahi, ada setani. Nah, banyak orang menjadi setani seperti ini. Pernah bersuka cita, pernah menerima kebaikan orang lain, tapi dengan mudah melupakannya. Tapi bahkan lebih daripada itu, membalas kebaikan itu dengan kejahatan. Meneladani Paulus, marilah kita belajar berterima kasih, menghargai, menghormati mereka yang Tuhan pakai atau Tuhan pernah pakai untuk menolong dan memberkati kita. Suatu kalimat bagus mengatakan begini: tetaplah memberi tanpa mengingat dan menerima tanpa melupakan. Memberi tanpa mengingat. Tidak usah ingat-ingat jasa-jasamu yang sudah kamu lakukan pada orang lain. Biarlah Tuhan yang ingat. Tapi kalau kamu pernah menerima kebaikan dengan orang lain, jangan sekali-kali melupakannya.